Selamat siang teman-teman Otomotif Weekly, balik lagi bersama saya Raspati Dana. Nah, buat kalian yang pengguna motor berpenggerak rantai kayak bebek atau sport dan mungkin sekarang udah saatnya nih buat ganti gear set dan rantainya karena udah aus, udah tajam gila segala macam. Nah, kira-kira rantai apa sih yang cocok buat motor kalian? Nah, ternyata gear set dan rantai itu ada banyak macamnya nih teman-teman, kayak di depan saya ini tuh bisa kalian lihat. Nah, biar lebih jelasnya kita langsung tanya-tanya aja yuk. Nah, di depan saya sudah ada Kol Yongki dari bengkel Digi Auto. Yuk, langsung kita tanya-tanya. Halo bro. Terima kasih. Halo semua, ini yang nonton udah berapa nih? Oh, udah banyak. Udah banyak lewakannya. Oke. Jadi kembali lagi bersama gue, teman-teman Otomotif Weekly. Kali ini topiknya itu gear set. Ya, gear set ini digunakan oleh motor-motor penggerak rantai ya. Jadi gear set itu terdiri dari gear depan, rantai, dan gear belakang. Gear belakang itu yang gede. Kalau gear depan itu yang kecil. Oke. Ini langsung nyambung ke rasio yang digerakkan oleh kerukas di bagian depan. Ya. Nah, jadi mungkin teman-teman penasaran nih, rantai yang cocok buat dipakai harian atau touring atau bahkan sampai balap itu tipenya seperti apa, ketebalannya yang kayak gimana, dan juga matanya rekomendasinya berapa untuk mencapai performa optimal motor-motor kalian. Nah, jadi kalau misalnya kalian beli motor dari pabrikan itu mereka udah kasih nih gear set, gear belakang udah dikasih, rantai udah dikasih, gear depan udah dikasih. Tapi itu perhitungan optimal dari pabriknya. Karena kan kita semua tahu, orang-orang itu cara bawa motornya berbeda. Ya kan, setiap orang cara ngegasnya beda, ganti giginya beda, lepas koplingnya beda. Tentu ekspektasi performa dari setiap diri orang itu pasti beda-beda juga. Nah, jadi simpelnya begini, untuk motor yang harian, bener-bener dipakai harian setiap hari, pengen ngejar akselerasi, let's say lu pakainya di Jakarta, yang mentingin stop and go, tentu lu nggak pakai motor lu untuk ngejar top speed. Bener dong? Lu bakal tetap ngejar yang namanya torsi, yang namanya akselerasi, itu bisa dicapai dengan motor lu nggak perlu cc gede. Motor lu let's say 150 cc deh, kayak MX King, Sonic, Supra GTR, itu kita ambil contoh MX King. MX King itu gear set standarnya itu berukuran depan 14 mata, belakang 42 mata. Otomatis dalam perhitungan rasio itu udah mencapai angka sempurna 3,00. Tapi apakah itu optimal untuk pemakaian diri lu sendiri? Belum tentu. Nah, bagi teman-teman yang pengen meningkatkan akselerasi motor bebeknya, dari gue sendiri bakal ngerekomen bukan naikin, gedein gear belakangnya itu sebesar 2 mata. Gitu. Yes, gear belakang yang digedein. Kenapa gear belakang yang digedein? Karena kalau misalnya gear belakang digedein itu untuk menunjang akselerasi. Lu nggak perlu, yes, ngejar torsi, benar, ngejar torsi, buka gasnya nggak perlu gede-gede, koplingnya nggak perlu digantung, dan juga kalau misalnya lu lagi macet, lu bisa stay di gigi dua doang, atau lu nggak perlu ribet ngoper-ngoper lagi kalau misalnya lu memang stop and go. Gitu. Itu pertama. Kedua, efeknya kalau misalnya lu ngegedein gear belakang, tentu kan motor lebih gampang jalan ya. Itu juga bakal berpengaruh ke efisiensi bensin sebenarnya. Iya, lebih irit. Kenapa? Karena kan ketika lu mau jalan, lu nggak perlu buka gas gede-gede. Nah, lu nggak perlu gantung gas, lu nggak perlu gantung kopling, cukup tahan sementara aja motor udah jalan. Secara torsi lebih responsif, gitu. Cocok buat penggunaan stop and go harian ya? Yes, cocok banget buat penggunaan stop and go harian. Apalagi kalau misalnya ketemu daerah-daerah macet. Oh, itu enak banget tuh. Jadi kopling tinggal buka tutup aja, nggak perlu gantung-gantung. Gitu, nggak perlu gantung-gantung, nggak perlu gantung gas, tinggal buka tutup, ikutin jalannya aja. Gitu. Nah, selanjutnya, tentu kalau misalnya kita nyari perbandingan gear set yang sesuai, otomatis kita kan perlu gonta-ganti ya. Untuk mendapatkan resep yang pas buat diri kita sendiri. Nah, jadi nggak perlu kalian nggak enak langsung ganti, nggak. Kalau misalnya nggak enak, tahan aja dulu sampai aus lagi. Sampai part yang kalian baru pasang itu aus, baru nextnya ganti resep lagi. Let's say bawaan pabrik, depan 14, belakang 42. Kalian baru ganti nih ke 1445, 1444 gitu kan. Nah, 1444 kayaknya kurang enak nih. Ya udah, abisin aja dulu tuh, tunggu gearnya pada tajam, tunggu rantainya pada kendor, baru kalian ganti pakai resep lain. Gitu. Resep lain kalian bisa ngapain? Kalian bisa coba kecilin gear depan. Kecilin gear depan untuk apa? Untuk nambahin torsinya. Jadi kecilin gear depan, gedein gear belakang equals ngegedein torsi. Tapi ada minusnya juga.
ada minusnya juga. Kalau misalnya kita full mengandalkan akselerasi untuk motor kita bakal gampang banget yang namanya ngegerung. Ngegerung itu let's say lu baru menyentuh kecepatan 60 km per jam, tapi RPM lu udah di 8.000. Oh, RPM tinggi. Nah, itu ada efek buruknya. Efek buruknya itu justru bensin bakal jadi lebih boros. Bensin lebih boros, mesin jadi lebih cepat panas, ya kan? Dan tentu ya top speed akan berkurang. Gitu. Kalau misalnya lu ganti gear set yang benar-benar mentingin akselerasi. Gitu. Terus habis itu kalau misalnya lu orangnya pakainya buat touring. Kalau buat touring otomatis kan ketemu jalan yang jalur panjang terus ya, yang lempeng-lempeng aja gitu. Yang lempeng-lempeng aja sebenarnya kalau kita kecilin gear juga gue nggak rekomen sih, karena kalau touring itu kan kita nggak tahu kapan ketemu tanjakan, ya kan. Kalau touring justru gue bakal rekomen lebih ke naikin satu mata aja. Cukup satu mata, gear belakang. Yang belakang. Yes, yang belakang naikin satu mata aja. Jadi ketika ketemu tanjakan nggak boyo-boyo banget, ketika ketemu lurusan yang panjang banget kayak Pantura, motornya nggak ngegerung. Oke, jadi torsi dapat, Gitu. napas dapat ya. Yes, torsi dapat, napas dapat gitu. Itu buat yang touring. Nah, selanjutnya bagi yang pengen milih rantai deh. Rantai kan di pasaran sana banyak ya. Kalau rantai bawaan motor, biasa kalau yang motor 110 sampai 150 itu biasa dikasih sama pabrikan belum yang ada ringnya. Belum yang ada ring. Jadi tanpa ring. Nih. Ini salah satu contoh rantai dengan ringnya ya. Oke. Nih, ringnya itu yang kalian bisa lihat nih karet warna hitam, itu ringnya. Nah, kalau yang rantai tanpa ring itu nggak ada. Oke. Itulah kenapa rantai-rantai bawaan motor 110 cc sampai 150 cc yang bawaan pabrik itu lebih rentan, lebih cepat kendor, Oke. lebih cepat berisik, sama maintenance-nya perlu lebih diperhatiin. Oke. Gitu. Karena kan besi beradu besi ya. Cepet aus ya. Yes, bener. Besi beradu besi cepet aus, dan juga itu kalau misalnya lu pada pakainya selengean dalam artian lu sering betot-betot, otomatis lebih cepat kendor. Oke. Kedua, lebih cepat dorceng. Oke. Nah, dorceng tau kan? Kendor kenceng. Kendor kenceng. Jadi ketika kita mau kencengin, tiba-tiba di satu sisi ada yang kenceng banget, Kenceng satu sendiri, sisi kendor ada yang sendiri ya? yes, kenceng sendiri, kendor sendiri. Gitu. Sama kalau rantai yang nggak ada ringnya itu wajib banget sering-sering dilumasin. Oke. Gitu. Sering-sering dilumasin kenapa? Karena kalau misalnya besi ketemu besi kan itu cepet banget aus ya. Nah, biar si besinya ini pergerakan yang gak seret dan lu pada nggak ngabisin duit cuma buat ganti rantai doang, itu lebih baik sering dilumasin. Pokoknya jangan sampai kering ya. Jangan sampai kering. Kalau misalnya kering, ya pertama putarannya kan bakal ada berat ya. Putarannya berasa berat, itu bisa bikin boros bensin. Kedua, bisa bikin boros rantai. Gitu. Karena rantai yang ya dibiarin aus lama-lama kendor semakin cepat dibandingkan rantai yang nggak dirawat. Gitu. Rantai yang nggak dirawat dan juga resiko putusnya lebih gede. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya gear atau rantai udah aus nih, prefer yang mana duluan? Ganti rantainya dulu atau gearnya dulu atau sekalian dua-duanya? Jujur ngomong, dua-duanya. Dua-duanya sekalian. Iya, kenapa? Karena kan ini kontak. Oke. Ya kan? Kontak. Jadi rantainya habis, gearnya juga habis. Oke. Barengan. Kalau misalnya salah satu ya timpang sih sebenarnya. Gearnya masih, kadang suka ada yang gearnya masih tebal, rantainya udah parah. Ada yang rantainya udah parah, gearnya masih tebal kayak baru. Oke. Gitu, lebih baik ganti satu set. Tapi kalau misalnya, bukan berarti nggak bisa ganti salah satu ya. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya rantai sih lebih diperhatiin ke lu cara pakai lepas koplingnya gitu ya. Betot-betotnya, kalau misalnya gearnya tetap ke umur dan kualitas gear yang lu pakai sih sebenarnya. Gitu. Kalau gear yang banyak beredar di pasaran itu, let's say kayak TK, kayak bawaan motor, kalau misalnya Yamaha kan kepake brandnya kayak Sunstar gitu ya. Itu mereka masih pakai bahan baja. Oke. Nah, baja itu kebanyakan awet juga, tapi tergantung lu cara pakainya sebenarnya. Ya, baja awet. Nah, kalau misalnya yang kayak gini nih, yang WR3 memang orang banyak ngeklaim aluminium itu nggak sawet baja, tapi si WR3 sih berani ngeklaim sampai 40.000 km. 40.000 km yang aluminium. Nah, kalau misalnya kalian mau mengupgrade, nggak harus selalu pakai yang baja lagi. Kalian bisa coba nih enggak, ini yang almu. Oh, aluminium. Iya, yang aluminium. Secara bobot jauh lebih ringan. Oke. Secara bobot jauh lebih ringan. Secara endurance, ketahanan. Secara endurance, tentu yang ini nggak bisa sejauh baja ya. Oke.
nggak bisa sejauh baja karena mereka mementingkan pertama weight, kedua performance. Gitu. Jadi kalau misalnya enteng-entengan ini udah nggak ada lawan. Gitu. Nah, selanjutnya kalau soal rantai. Rantai itu kan ada ketebalan 415, 420, 428, 520, 525 sampai 530. Gitu. Nah, itu ketebalan rantainya. Mana ya? Nih, di sini ada ini 525. Oke. Ini 520. Nih ya. Kalian bisa lihat nih. Oh, ya. Kelihatan ya bedanya ya? Yang ini 520, yang ini 525. Nah, ketebalannya. Sebenarnya kalau misalnya ketebalan rantai itu mengikuti standar bawaan motor juga nggak masalah. Tapi kebanyakan kalau misalnya kebanyakan orang yang mau upgrade untuk kecepatan, bagi yang pengen lebih enteng gitu ya, itu mereka pada ditipisin. Iya, karena lebih tipis itu kan berarti bobotnya lebih minim dan ada yang namanya rolling resistance. Rolling resistance itu apa ya kita bilang ya, hambatan ketika dia berputar. Semakin tipis semakin minim. Gitu karena contact patch antara besi ke besinya itu semakin minim. Gitu. Cuman semakin tipis rantai, tentu kalau misalnya kita pakai harian kan itu kita ngomongin umur ya. Kita ngomongin durabilitas. Semakin tipis rantai, semakin cepat ganti. Cepat ganti dan resiko putusnya lebih gede. Gitu. Maka itu rantai-rantai kayak 415 itu memang dipakai di balap. Tapi kan kalau di balap kan abis balap ganti. Iya. Tiap balap ganti gitu. Sponsor mereka kencang. Kalau misalnya lu sponsornya kencang juga nggak masalah pakai harian. Oke. Buat harian prefer yang agak tebel ya. Yes, yang agak tebel atau nggak perlu ditebelin sih sebenarnya ngikutin bawaan standar motornya, bener. Nah, kalau ngikutin standar motornya itu kan seperti yang tadi gue udah bahas, biasa dapat yang non ring. Kalian cukup upgrade ke yang minimal O-ring. Yes. Gimana tuh? O-ring itu kayak gini. Jadi di antara plat besinya itu ada karet. Oh, yang warna hitam itu. Yes, yang warna hitam. Salah itu. Oke. Di sela-sela besinya. Jadi di sela-sela besinya ini ada karetnya. Dia ini berfungsi untuk apa? Untuk pertama meredam vibrasi. Oke. Kedua biar nggak berisik, ya. Sama ketiga dia tempat buat nyimpen grease. Oh, jadi dia nyimpen pelumasnya. Oh iya, nih. Kalau coba Raspati, lu pegang nih rantainya. Oke. Ada rasa minyak-minyak gitu kan? Oke. Nah itu. Licin-licin. Agak licin-licin gitu. Soalnya dia masih ada grease yang tersimpan di karet-karetnya itu. Di sini ya. Iya, sela-sela besinya tuh. Nah, di karet ini dia itu bisa nempelin grease. Jadi otomatis secara umur dia lebih panjang dibandingkan rantai yang nggak ada ringnya. Dengan ukuran yang sama. Dengan ukuran yang sama. Nggak perlu digedein, nggak perlu dikecilin, tapi upgrade pakai rantai yang ada ringnya. Gitu. Efek enak yang bakal lu rasain adalah pertama rantainya nggak berisik. Yes. Kedua, let's say kalau misalnya lu pakai rantai standar yang non ring, lu mesti kencengin rantai setiap seminggu atau 2 minggu. Kalau ini bisa sebulan. Oh, lebih jarang. Lebih jarang kendor kencang gitu. Selanjutnya ya karena dia ada ringnya, jadi lu nggak perlu semprotin rantai ini setiap 2 hari atau 3 hari sekali. Lebih jarang ya? Lebih jarang, bener. Perawatannya lebih minim tapi benefitnya lebih banyak. Gitu. Cuman kalau rantai-rantai kayak ginian lebih pricey, tentu. Lebih mahal ya? Lebih mahal. Gitu. Kalau misalnya yang kita jual O-ring buat 428 itu berkisar di harga 400 sampai 900. Rantainya doang. Rantainya doang. Oke. Gitu. Cuman ya rata-rata customer yang datang ke sini mereka udah pakai rantai itu, terus mereka ganti rantai lagi itu bisa dalam hitungan 2 sampai 3 tahun. Gitu. Rata-rata kalau genset itu bisa tahannya berapa lama sih? Rata-rata ya. Rata-rata kalau misalnya pemakaian dan perawatannya tepat ya, 40.000 sampai 50.000. Itu berarti kisaran setahun 2 tahun ya? Setahun 2 tahun. Ya. Tapi ini gue ambil patokan secara teknis ya. Kalau misalnya rumah lo di Parung, lo tinggal tapi kerjanya di Tanabang, beda cerita. Bisa lebih cepat kalau kayak gitu. Lalu selanjutnya faktor cara lo bawa motor, itu juga berpengaruh. Lalu faktor lain yang berpengaruh ke umur gearset, itu adalah cara lo ngerawatnya. Gitu. Kalau misalnya lo pakai tanpa pernah dilumasin, terus kencengin kalau dia udah copot doang, itu lebih parah.
Gitu. Ngomongin material, umumnya gear set itu, gear sama rantai itu materialnya ada apa aja? Selain besi, baja, aluminium, segala Umumnya ya, almu sejauh ini yang gue perhatiin baru dua itu sih. Baja sama almu. dua itu aja. Yes, baja untuk yang ngejar durabilitas, almu untuk ngejar enteng. Oke. Gitu. Kalau prefer untuk penggunaan harian yang baja. Tentu kalau misalnya untuk penggunaan harian untuk yang apa namanya gear set baja, tapi kalau misalnya penggunaan sunmori atau mingguan bisa pakai yang almu atau balap ya. Soalnya kan banyak tuh yang tapi nggak juga sih orang pakai gear almu buat harian juga banyak sih. Banyak juga. Soalnya faktor utamanya eye catching. Kebanyakan pabrikan modifikasi bikin gear almu kayak ini WR3 terus Sunstar itu mereka bikin gearnya itu berwarna. Kedua ada motifnya. Kan lebih enak dilihat. Yes. Ya kan? Apalagi kalau misalnya dipadukan sama rantai-rantai yang berwarna. Gitu. Eye-catching ya? Lebih eye catching, benar. Bisa disesuaikan sama warna motornya. Yes. Nah, tapi jujur aja kalau misalnya kalian mau pasang yang kayak gini-ginian, kalian itu orangnya mesti apik sama motor. Oke. Gitu. Harus rajin lah ya. Rajin dibersihin. Cuman kalau misalnya memang motornya benar-benar motor tempur, motor harian, lebih baik kalian pakai yang berbahan baja. Oke. Gitu, karena tentu mendukung durabilitas. Lebih awet. Nah, ngomongin soal ukuran nih, kalau misalnya untuk motor let's say 150 cc ke bawah itu Ya. cocoknya pakai ukuran yang berapa? Ukuran 150 cc ke bawah itu rata-rata ya. Rata-rata dari pabrik itu dikasih ukuran 428 ketebalannya. 428 gitu. Yes. Lalu kalau untuk ukuran matanya ya, matanya itu setiap motor beda-beda. R15 V3 itu dikasih sama Yamaha depan 14 mata, belakang 48. MT15 dikasih sama Yamaha depan 14, belakang 52. Ada yang 5. Makanya itu pas MT15 pertama kali launching gue kaget dikasih gear belakang segede itu. Memang sih ngejar torsi sih. Sesuai sama judul motornya. Terus kalau CBR 150 dikasih sama Honda depan 15, belakang 46. Kalau itu sebenarnya boleh ngikutin bawaan pabrik yang udah hitungan resep teknis, karena kan kalau pabrik itu bikin menyesuaikan output power mesin ya. Kalau gear set. Ya, jadi biar itu hitungannya pabrikan motor, biar tenaga dari mesin tersalurkan ke roda belakang lebih optimal. Tapi itu hitungannya mereka, bukan hitungannya lu. Kalau hitungannya lu bisa, kalau misalnya ngejar akselerasi, bisa gedein gear belakang sebanyak 2 mata. Kalau misalnya ngejar top speed, boleh ngegedein gear depan 1 mata. Gitu, atau kecilin gear belakang lah. Tapi masing-masing pilihan itu Ada konsekuensinya. Iya, kalau misalnya ngegedein gear depan, akselerasi jadi lemot. Ngecilin gear belakang, akselerasi juga jadi lemot. Kalau ngecilin gear depan, akselerasi jadi lebih responsif, tapi top speed menurun. Gitu. Sama juga kalau misalnya lo ngegedein gear belakang. Ngegedein gear belakang, akselerasi memang lebih responsif nih. Cuman ya secara top speed bakal menurun. Gitu. jadi balik lagi ke preferensi masing-masing. Yes. Kebutuhannya. Kebutuhannya masing-masing, terus ekspektasi kalian terhadap performa motor kalian itu kayak gimana. Karena kalau misalnya mainin gear set itu sebenarnya kita ngomongin cuma cepat atau lambatnya putaran mesin menghasilkan power. Gitu, karena kan dia cuma menyalurkan. Kalau misalnya lu mau meningkatkan top speed, meningkatkan akselerasi yang benar-benar berasa, yang dimainin itu bukan gear set mesinnya. Gitu. Nah, lanjut kalau ngomongin soal harga nih. Ini Oke. untuk rantai yang peruntukannya motor 150 cc ke bawah itu start from berapa sih? Kalau 150 cc ke bawah kita ngomongin 428 yang non ring ya, yang non ring kita ngelos. Ya, yang non ring kita mulai dari yang 428 itu kita jual merek P39 Itali, harganya mulai dari 350.000. Rantai aja. Rantai aja. Oke. Kalau gear set kalau nggak salah kita masih ada RK chain satu set yang baja, yang rantainya hitam semua, gearnya hitam semua itu kalau nggak salah di kisaran 400 sampai 500.000. Gitu. Lalu next step lagi ke RK chain yang o-ring. RK chain yang o-ring itu mulai di ini rantainya doang di kisaran 400 ribuan. Gitu. Terus kalau misalnya gear set untuk motor 150 cc itu di kisaran 1,3 sampai 1,5. Gitu. Satu set untuk motor 150 cc-an.
R15, CBR Pego, MT15, CB gitu di kisaran 1,3 1,4 lah. Nah, kalau 250 cc itu mungkin lebih mahal. Kenapa? Karena kalau 250 cc dari standarnya aja itu dikasih ketebalan gearnya itu rata-rata ya. Rata-rata dikasih ketebalan gearnya itu 520. Nih, 520-nya kalian bisa lihat di nih. Nih ya, 520. Yes. Oke. Kelihatan. 520, yes. Itu ada 48. 48T. 48T itu T itu adalah tooth, mata. Oh, Ini giginya. giginya Oke. ya. Oh, Ini itu geriginya. teman-teman cara bacanya. Cara bacanya 520 itu ketebalan. Ketebalan. Oh, 520 mili. Yes. Oke. 520 apa gitu. Heeh. Nanti kita ukur pakai sigma deh. Oke. Nah, 48 ini geriginya. Oke. Oh, Gitu. T-nya tutut. Oke. Ya, giginya. Baru paham. Baru nggak ya? Iya. Oke, kalau misalnya untuk motor 2,5 karena mereka lebih tebel, tentu mereka lebih pricey. Gitu. Harga rantainya itu mulai dari 800.000, itu yang o-ring. Terus gear belakangnya 850, gear depannya 250. Jadi kalau di total berapa itu? Hampir 2 juta lah. Ya, kalau satu set. Tapi teman-teman mesti perhatiin juga yang kita jual di sini kan ini yang Almu. Kalau mau pesan yang baja bisa juga yang RK Chain. Itu kalau nggak salah di kisaran 600 sampai 700.000. Itu yang hitam semua, full baja. Kalau yang aluminiumnya atau yang high performance-nya itu hampir 2 jutaan. Gitu. Dengan dapat rantai yang udah o-ring, gear belakangnya aluminium. Gear depannya steel alloy. Ini baja juga sih gear depannya. Oke. Ya. Nah, kalau untuk gear ini dia berarti harus depan belakang itu harus satu bahan ya, nggak boleh di-combine gitu misalnya. Depannya baja, belakangnya alum. Depannya baja, belakangnya almu nggak masalah. Cuman mungkin umurnya aja yang berbeda. Gitu. Bisa di-combine. Nggak masalah. Gitu. Cuman dia ganti, seperti yang tadi gue bilang, gantinya aja kadang suka satu-satu. Gitu. Either gear belakangnya habis duluan, atau rantainya yang habis duluan. Gitu. Tapi kalau misalnya gear depan udah baja, rantainya yang udah ring, biasa gear belakangnya duluan. Gitu. Iya, rekomennya satu set. Rekomennya satu set. Tapi kalau misalnya kan ada ya yang ada yang bisa diketeng gitu. Ya, kadang suka ada yang diketeng, masih bisa dipakai nggak? Ada umurnya lagi nggak? Tentu kita akan kasih tahu kalau misalnya ada umurnya, oh mau pakai lagi boleh, nggak masalah. Kita manfaatin yang ada dulu. Gitu. Kalau untuk motor, apalagi kalau Moge. Kalau Moge itu rantainya udah setebel ini nih. Ini yang 525. 525 ini paling tebel ya? Paling tebel sebenarnya ada 530. Mana nih 530 ya? Ada lagi yang lebih tebel lagi. Ada 530. Oh, 530 lagi nggak ada displaynya. Oke. Nah, ini 528 ya? Ini 525. Oh, 525. Ya, 525 ini rantainya udah masuk ke 600 cc up. 600 cc up. Iya. Contoh motor apa tuh yang pakai? Contoh motornya itu Z900. Z900 oh Kawasaki. Yes, Z800. Oke. Terus Honda CB 6,5. CB 6,5. Ya, terus Triumph Tiger 800. Oke. Itu 525. Oke. Gitu. Jadi, tentu kalau Moge alasannya dikasih dari pabrikannya rantai yang tebel, karena kan torsi powernya itu nggak ngotak gitu kalau Moge ya. Maksudnya kayak itu gede banget gitu. Itulah kenapa power transfernya dikasih sama pabrik udah tebel duluan. Gitu. Menyesuaikan tenaga sama torsi motor ya. Betul, menyesuaikan tenaga sama torsi motornya. Nah, kalau untuk pilihan warna ini kan ada banyak Nah, nih. banyak nih. Ada apa aja tuh? Hijau, Yes. kuning, orange. Terus ini juga orange sih. Sorry, ini yang merah nih. Ini merah. Oke. Orange-nya kayak gini. Orange, Terus biru, biru. hitam, gold. Gold sih paling umum ya. Gold sih paling umum. Oke. Udah. Ada lumayan banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pilihan warna. 7 pilihan warna yang bisa disesuaikan sama warna motor ya, biar Yes, lebih eye catching. Kalau misalnya mau lebih eye catching, justru jangan disesuaikan sama motornya. Oke. Dibiarin berantakan. Agak tabrakan ya. Agak tabrakan. Motor lo warna kuning, rantainya warna apa namanya biru gitu. Oke.
Motornya warna hitam, rantainya warna hijau. Wah, itu makin gak jelas lagi tuh nano-nano. Biasa kalau yang mau eye catching kayak gitu. Terus gear belakangnya kasih yang ngejreng nih kayak warna gold nih. Oke. Gila, ini sih bener-bener kelihatan banget tuh. Catching banget ya. Eye catching banget. Kalau gear depan karena nggak kelihatan, itu sejauh ini gue belum lihat ada yang bikin yang berwarna. Oke, jadi rata-rata Antara warna kayak gini, warna standar ya. warna standar, Oke. atau warna hitam. Warna hitam sekalian. Warna hitam sekalian. Gitu. Nah, tinggal di mix aja lah warnanya. Yes, Nah, tinggal di mix aja sesuai dengan kalian pengennya kayak gimana. Gitu. nah, ini kalau mau beli nanti ini ada di sedia di mana nih? Ada di Nah, Universal atau online? kita ada dua-duanya. Dua-duanya. Yes, di Digioto kita juga jualan online. Ada online marketplace kayak Tokped, terus apa namanya Bukalapak, Shopee. Itu kalian bisa langsung kunjungi toko kita, window shopping online. Atau bagi yang rumahnya deket dari Digioto, kita di Jakarta Barat di Jalan Panjang ya, bisa langsung datang ke sini. Mau kita pasangin langsung juga bisa. Bisa pasang langsung. Kita ada toko, ada bengkel juga. Jadi kalian lihat part yang kalian suka, sesuaikan sama selera kalian, mau langsung pasang juga bisa. Gitu. Stop service ya. Yes, one stop service. Kita ada di Jalan Panjang, Arteri Kelapa 2, nomor 8A. Nah, kalau selama bulan puasa ini toko buka dari jam berapa ke jam berapa nih? Buka dari jam 9 sampai setengah 6. Sampai setengah. Yes, sampai setengah 6 gitu. Setiap hari, enggak, hari Minggu libur. Ya, jadi kita buka Senin sampai Sabtu. Dan juga karena ini lagi bulan Ramadan, kita lagi ada promo Ramadan. Ada promo Ramadan. Lumayan banyak sih. Alarm brake immobilizer lagi promo. Itu kalau misalnya kalian beli alarm brake immobilizer, kalian berhak ngikutin lucky draw yang berhadiah langsung voucher belanja di Digioto sampai 200.000. Itu terus tapi ada yang lebih gede lagi kalau misalnya kalian beli knalpot Leo Vinci, itu kalian juga berhak ngikutin lucky draw dengan hadiah langsung voucher belanja di Digioto sampai 1 juta. Sampai 1 juta. Sampai 1 juta. Terus semua lampu tembak diskon 10%. Terus ada apa namanya? Tebus murah juga dari lampu tembak ke stabilizer aki dan masih banyak lagi deh. Gitu. Oli bisa diskon sampai 20%. Oh, merek. Motul dan Ipone. Motul dan Ipone. Yes. Gitu. Banyak deh pokoknya promonya deh. Promonya sampai kapan nih? Sampai 30 April. 30 April. Oke. Nah, itu. Sampai sebulan masih ada sebulan lagi. Ya masih ada sebulan lah. Dari tanggal 23 kemarin kita mulai. Oh, 23 kemarin. Yes. Dari tanggal 23 sampai 30 April. Jadi bagi teman-teman yang nonton saat ini pengen barang-barang promo biar lebaran ntar enak ngabuburitnya. Atau bagi yang pengen siapin motornya buat mudik, Yes. boleh langsung bawa ke Digioto. Oke, lanjut ya sikat promonya ya. Langsung sikat promonya sebelum kehabisan. Oke, jadi terima kasih udah nonton live Automotive Weekly kali ini. See you guys on the next live. Bye-bye.